Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nah kali ini saya sedang berada di sebelum stasiun kereta api Ciganea. Di sini ada jembatan jalan raya ya. Nah, maksud saya jembatan jalan tol, maaf. Oke. Up. Nah, para RF Wakarta biasanya menyebut jembatan ini itu dengan nama jembatan cinta. Saya juga kurang hafal kenapa disebut jembatan cinta. Saya sering sekali ya untuk mengambil foto maupun video di area ini, tetapi sekarang ada yang membuat saya penasaran di sekitaran area jembatan ini, yaitu ada lagi sebuah jembatan zaman Belanda ya. Kalau ini kan jembatan baru gitu kan, setelah jalan tol dibangun baru jembatan ini pun ikut dibangun. Nah, pada penelusuran terakhir saya trekking dari stasiun kereta api Purwakarta hingga stasiun kereta api Ciganea itu karena terburu-buru ya, soalnya waktu itu kondisinya hujan, jadi benar-benar tidak detail saya untuk menelusuri setiap petak di antara stasiun kereta api Purwakarta dan stasiun kereta api Ciganea. Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya mendapatkan sebuah informasi dari petugas pos PDR bahwa di area sebelah sini itu terdapat sebuah jembatan beton buatan zaman Belanda. Konstruksinya sih katanya unik, masih ada tahun pembuatannya, dan juga si jembatannya itu besar seperti terowongan sasak saat kalau tidak salah ya katanya gitu. Jadi itu membuat saya sangat penasaran sekali ya teman-teman. Jadi saya putuskan saja untuk balik lagi ke sini karena memang saya senang sekali dengan bangunan-bangunan pada zaman Belanda ya. Cuaca di sini itu sekarang cukup cerah, walau terkadang ya mendung, cerah seperti itu. Kita akan coba saja langsung ke bawah. Nah, untuk jembatan betonnya sendiri itu berada di bawah sana. Jadi memang saya sudah tahu di area sini itu ada jembatan, cuman saya pikir jembatannya biasa saja ya, karena memang jembatan-jembatan beton sih biasanya kan nggak ada yang spesial ya, kecuali kayak jembatan Cincin Cikuda. Kalau ini kan bisa dibilang sungai juga kecil, terus ya menurut saya mungkin biasa saja gitu. Tapi ternyata katanya itu sungguh unik untuk jembatan ini. Jadi wah, saya penasaran sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi jalan itu ke bawah sini. Lumayan cukup rimbun juga ya, tetapi di sini ada jalan setapak seperti ini, jadi cukup enak lah untuk melihatnya ya. Lumayan licin juga karena memang kondisinya habis hujan. Nah, sana itu jalan tol Cipularang ya, suara airnya juga sudah terdengar itu di bawah sana. Permisi, misi. Pokoknya mah kalau ada bangunan-bangunan yang bersejarah yang jarang tereksplor itu benar-benar mantap sekali ya. Saya suka banget. Oh, ternyata di sini letak jembatannya. Tapi kalau saya lihat sih tidak begitu besar ya. Jadi tidak sesuai bayangan, tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu jembatannya berada di bawah. Ini area kebun bambu. Nah, itu untuk jembatannya. Ini sih, oh iya, ini jembatannya nih teman-teman. Katanya sih masih ada apa namanya, tahun pembuatannya, tapi di sini saya tidak bisa melihat kalau ini masih ada tahun pembuatannya. Nah, ini jembatannya, memang jembatannya cukup besar juga ya kalau saya lihat di sini. Nah, ini jembatan
zaman Belanda ya. Kita abadikan dulu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini kondisinya. Jadi memiliki 2 buah lubang. Debit airnya cukup besar sepertinya karena memang lagi musim hujan dan juga keruh. Nah, jadi kereta apinya di atas sana. Wow, mantap. Sepertinya emang di bawah sana itu dangkal ya airnya. Cuman susah untuk kesananya, Kita coba saja di arah berikutnya, ya sebelah sana itu dari arah yang satunya. Mudah-mudahan ada jalan. Kita balik lagi karena di sini susah akses untuk menuju ke sananya. Yuk kita balik lagi ke sisi yang satunya, mudah-mudahan bisa ya. Jalannya cukup licin karena ya musim hujan. Situ ada jalan, cuman nggak tahu jalan kemana, kayaknya ke daerah warga. Kita cari saja jalan yang satunya dari sisi yang sebelah sana. Katanya masih ada tahun pembuatannya gitu, makanya saya penasaran. Saya lihat-lihat di sini tidak ada. Naik lagi ke atas, sudah sampai. Kita coba cari jalan lain, mudah-mudahan ada. Nah, jalan ini. Jadi memang tanggul ini itu dulunya pada zaman Belanda tidak ada ya, sebelum adanya jalan kereta. Di sebelah bawah situ merupakan dasar lembahan. Sebelah sana perbukitan dan sebelah sini juga perbukitan. Jadi di sini dibuatkan sebuah tanggul untuk jalur kereta api supaya tidak membuat jembatan yang cukup panjang. Wah, sama sini juga kebun bambu, tapi sepertinya baru dipanen ya. Jadi masih kelihatan sangat terang sekali, tidak rimbun. Ternyata memang susah jalurnya. Sini sudah menjadi tempat pembuangan ini ya, bekas potongan-potongan pohon bambu. Tidak ada jalan lain lagi ya yang bisa menuju ke bawah sana, ke bawah jembatan. Asli saya masih penasaran dengan apa namanya, katanya yang ada tulisan tahun pembuatannya, tapi di ujung sebelah sana tadi tidak ada tahun pembuatan. Di sini saya kurang tahu karena susah jalannya. Kita lihat jembatan yang satunya saja di sebelah sana, itu masih ada satu lagi. Ya, namanya juga sudah hobi ya, hobi belusukan, terus hobi sejarah kereta api.
hobi sama kereta api juga. Jadi walaupun panas-panas seperti ini ya udah biasa lah, sudah makanan tiap hunting gitu. Sebenarnya kalau orang yang bukan hobinya ya ngapain gitu kan, jalan panas-panas segini di rel kayak gini, udah mau bikin geheng gitu ya, bikin hitam udah geseng, tapi nggak apa-apalah, yang penting hobi sudah bisa tersalurkan gitu. Sini juga ada jalan nih ke bawah nih, cuman rimbun sekali ya, hutan bambu. Hutan bambu itu memang identik sama ini ya, biasanya binatang-binatang yang berbisa seperti ular, makanya agak sedikit apa namanya, creepy juga sih. Nah, ini sudah memasuki sinyal masuk stasiun Ciganea dari arah Purwakarta. Nah teman-teman, kalau siang-siang begini itu biasanya di area rel kereta api di pada besinya itu suka terdengar suara seperti trek. Itu tandanya sedang ada pemuaian ya. Apalagi kalau malam juga biasanya suaranya lebih keras, kayak tak trek gitu kan. Mungkin dari sebagian orang itu menganggapnya itu sesuatu yang horor nih, ada apa nih, nggak ada orang yang melintas, nggak ada kereta melintas, tiba-tiba relnya bunyi-bunyi sendiri gitu kan. Nah itu tandanya si rel itu lagi menyusut kalau malam ya, jadi terjadi penyusutan. Kalau siang terjadi pemuaian, jadi biasanya akan terdengar bunyi-bunyi aneh dari besi rel kereta api ini. Nah, kalau saya lihat sih ada aliran air di bawah sana ya. Nah, di sana itu kemungkinan besar posisi jembatannya itu tepat berada di bawah saya, di bawah sini. Cuman di sini tidak ada patok bangunan Hikmat. Itu jembatannya ada di bawah. Ternyata teman-teman itu hanya sebuah jembatan yang kecil, karena tadi terlihat dari atas juga saluran airnya itu tidak begitu besar. Jadi hanya gorong-gorong kecil saja. Beda seperti yang tadi di sana. Kalau di sana itu tadi kondisi aliran airnya pun ya memang lumayan cukup besar ya. Jadi daripada buang-buang waktu turun ke bawah sana, tidak begitu istimewa. Jadi kita lanjutkan saja untuk melihat jembatan beton yang satu lagi di sana. Dan itu katanya lebih creepy ya, lebih menyeramkan, karena ada sebuah cerita kalau di jembatan yang satu lagi, di yang dekat Piade Mekargali itu ada insiden wanita yang baru saja melahirkan bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya sendiri kepada orang lain. Maksudnya kepada sebuah pipa paralon yang katanya sih pipanya itu tidak begitu besar ya, ininya diameternya, tetapi bisa menahan berat beban wanita tersebut. Padahal wanita tersebut itu badannya, postur badannya itu tinggi besar katanya. Itu sangat membuat saya penasaran lagi untuk mengunjungi jembatan tersebut, karena memang jembatan yang barusan ya, yang kedua itu saya lihat memang kecil dan tidak banyak cerita yang membuat saya penasaran juga. Jadi saya putuskan untuk langsung saja ke jembatan yang ketiga, karena biasanya saya kalau sudah penasaran pasti langsung saya datangi langsung ke TKP-nya. Oke, sekarang kita ke jembatan yang ketiga yang paling creepy katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go.
ya, lumayan panjang. Buka tutup ya. Nah ini memang di area ini itu jalannya rusak. Nah harusnya ke arah sini nih beloknya. Pas depan sini paling beloknya. Nah teman-teman, di sini memang ada pemandian warga, ini masih digunakan sepertinya karena bisa terlihat masih ada sumur penimbaannya ya. Oh tapi ternyata sudah begini kondisinya. Sudah sedikit creepy ya. Tahu ini sumur tahun berapa, tapi kalau dilihat dari konstruksinya ini menggunakan batu-batu kali ya, konstruksi pinggir-pinggir sumurnya. Punten, bisa dilihat seperti ini dari batu kali. Atau mungkin ini sudah ada sejak zaman dulu, sudah mungkin sejak zaman Belanda untuk mengambil air. Keperluan apa gitu warga di daerah sini atau gimana. Nah, jembatannya di sebelah sana, cuman sudah rimbun sekali. Teman-teman, sebelah sini jembatannya, kondisinya sudah rimbun sama pohon-pohon bambu. Jembatannya cukup aneh ya. Karena di sini itu dataran tinggi ya, di situ tuh tinggi. Di sini ada jembatan. Gila, kaget wah. Ada biawak lumayan cukup besar. Tadinya sudah terdoktrin ya, sudah tersugesti. Jadi ketika ada sesuatu yang mengagetkan itu langsung kuduk merinding. Padahal cuma biawak. Jadi memang di posisinya di bawah sana, itu jembatannya tuh di bawah. Jadi nggak bisa terlihat ya. Susah untuk melihatnya. Tapi memang kondisinya menyeramkan, creepy. Saya juga heran itu aliran airnya di mana, kemungkinan dari sini ya, dari samping sini sama dari samping sana nggak mungkin karena itu langsung tinggi, dan tadi saya lihat nggak ada aliran air, kemungkinan hanya dari sini saja. Ya ternyata benar dari sini aliran airnya. Dia tidak begitu besar, jembatannya juga nggak begitu besar ya. Oke lah, itulah paling jembatan-jembatan yang tadinya membuat saya sangat penasaran, tapi ternyata pas didatengin ya nothing spesial lah, biasa gitu ya. Mungkin dari segi ceritanya saja yang lumayan wah, tapi ekspektasi di luar ekspektasi saya gitu. Kita lanjut lagi mungkin ke arah timur, nggak tahu kemana, saya juga belum ada planning lagi. Oke teman-teman, itulah tadi ketiga jembatan yang belum sempat saya eksplor di petak antara stasiun Purwakarta hingga stasiun Ciganea. Jembatan pertama tadi memang dia mempunyai 2 buah lengkung, dan besarnya menurut saya tidak sebesar terowongan Sasak Saat ya, itu lebih kecil lagi. Dan juga saya tidak bisa menemukan tahun pembuatan, karena mungkin kalau memang ada tahun pembuatan itu akan membuat jembatan yang tadi itu sangat unik ya.
tapi tidak ada apa-apa. Dan tadinya saya mau mencoba mendekat masuk ke dalam kalau bisa, tetapi aksesnya itu sangat susah sekali karena jauh dari pemukiman dan sudah sangat tidak terurus. Terus jembatan yang kedua tadi memang kemungkinan besar itu jembatan kecil karena aliran sungainya juga kecil. Dan ini jembatan yang ketiga yang katanya creepy, menyeramkan gitu. Di sini jembatan juga cenderung sangat kecil sekali, tetapi memang kondisinya menyeramkan sih ya. Terus untuk cerita-cerita yang disampaikan oleh petugas PDR juga saya belum tahu kebenarannya. Kalau memang kemungkinan ada, mudah-mudahan arwahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hampir tidak bisa terlihat untuk konstruksi bangunan jembatannya, tetapi tadi di situ ada tempat mandi seperti sumur. Jadi memang dari dulu sepertinya jembatan ini itu sudah digunakan untuk warga mengambil air ataupun untuk mandi gitu. Jadi ya bisa jadi cerita itu benar. Nah, mudah-mudahan ada orang sini yang menonton vlog saya kali ini, video saya kali ini, dan bisa menanyakan kepada orang tua bagaimana kebenarannya tentang adanya orang yang bundir di jembatan ini gitu ya. Mungkin sampai di sini saja vlog saya di 3 jembatan ini yang memang sebenarnya kurang menarik, cuman ya untuk melengkapi saja ya, melengkapi video saya sebelumnya tentang jalur petak stasiun Purwakarta hingga stasiun Cikatnya. Sekarang saya akan lanjut lagi perjalanan. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you.